Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang faktor penyebab perubahan sosial dan faktor pendorong serta penghambat perubahan sosial di masyarakat. Faktor penyebab perubahan sosial di masyarakat dibagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. 1. Pemberontakan dan revolusi. 2. Bertambah dan berkurangnya penduduk. 3. Penemuan-penemuan baru atau inovasi. 4. Konflik dalam masyarakat, atau biasa yang saya singkat dengan Lusi duduk baru konflik, revolusi, jumlah penduduk, penemuan baru, dan konflik. Yang kedua, faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar masyarakat, yaitu lingkungan alam atau fisik, contohnya bencana alam. Yang kedua, peperangan, dan yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Materi selanjutnya yaitu faktor pendorong perubahan sosial. Faktor pendorong berarti faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Yang pertama, rasa tidak puas terhadap keadaan dan situasi yang ada, sehingga orang terdorong untuk melakukan perubahan sosial di masyarakat tersebut. Yang kedua, kesadaran akan kekurangan-kekurangan dalam kebudayaan sendiri. Yang ketiga, adanya usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi yang sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Keempat, banyaknya kesulitan yang dihadapi yang memungkinkan manusia mencari cara untuk mengatasi secara langsung. Yang kelima, tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dan seterusnya, sikap terbuka dari masyarakat terhadap hal-hal yang baru. Dan yang terakhir, sistem pendidikan yang maju yang mengarahkan manusia ke masa depan yang lebih baik. Faktor penghambat perubahan sosial berarti faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial di masyarakat. 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Sikap masyarakat yang mempertahankan nilai-nilai tradisi. 4. Adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat atau vested interest. 5. Adanya rasa takut terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. 6. Prasangka terhadap hal-hal yang baru. 7. Hambatan yang bersifat ideologis. Dan 8. Adat dan kebiasaan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat tabel faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Faktor pendorong, pendidikannya bermutu, berarti faktor penghambatnya pendidikannya buruk. Faktor pendorong, penduduk beragam atau heterogen, berarti faktor penghambatnya penduduk homogen. Faktor mendorongnya sistem sosial terbuka, berarti faktor penghambatnya sistem sosial di masyarakatnya tertutup. Faktor pendorong sikap progresif, suatu sikap yang ingin maju atau menjadi lebih baik, sedangkan faktor penghambatnya konservatisme elit atau sikap yang cenderung mempertahankan tradisi dan budaya masa lalu sebagai acuan hidupnya. Selanjutnya, proses terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, difusi. Difusi adalah proses penyebaran kebudayaan dari satu daerah ke daerah yang lain atau dari satu negara ke negara yang lain. Contohnya, masuknya kebudayaan Jepang ke Indonesia. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi adalah proses pencampuran dua kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan lama. Contohnya Candi Borobudur. Yang ketiga, asimilasi. Proses pencampuran dua kebudayaan sehingga menghasilkan kebudayaan baru. Contohnya amalgamasi atau perkawinan campuran. Dan yang keempat adalah akomodasi. Akomodasi merupakan cara atau alat untuk mengatasi konflik yang ada di masyarakat. Akomodasi, cara atau alat untuk mengatasi konflik di masyarakat. Ada beberapa bentuknya. Yang pertama, koersi. Koersi itu dengan jalan kekerasan. 2. Kompromi, saling mengurangi tuntutan.
Ketiga, konsiliasi, mempertemukan pihak-pihak yang bertikai. Keempat, stalemate, kekuatan seimbang. 5, arbitrase, pihak ketiga dapat mengambil keputusan. Mediasi, pihak ketiga netral, dia hanya memberikan saran. Adjudikasi melalui pengadilan. Toleransi tanpa persetujuan formal, dan segregasi memisahkan diri. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya